Gue pertama mau tanya dulu nih, kenapa Kimi kok nggak mau muncul di kamera? Karena ya LGBT kan masih tabu ya di Indonesia ini gitu. Mungkin kalau Hmm, nggak di Indonesia berani-berani aja. Cuman kan di Indonesia ya banyak relasi, berhubungan pekerjaan, pertemanan, orang tua dan yang lain-lain kan jadi kayak nanti kalau aku hmm. di-cut gimana gitu. Emang ada possibility di-cut karena Ih, LGBT? ya ada lah, ada banget lah. Banyak ya? Oke, oke. Banyak. Mungkin pertama-tama gue pengen tanya dulu nih. Sebenarnya Boleh. orientasi lu tuh apa sih? Apakah lesbian, bisex? Jadi lu sebenarnya masih ada possibility buat sama laki-laki atau gimana? Kayaknya sih kalau gua lesbian ya. Tapi kalau suka sama laki-laki ada, tapi Mhm. terbatas gitu loh. Nggak yang suka Hmm. sampai kayak pengen bersama si orang tersebut. Dan biasanya tuh stop di adore aja kalau sama laki-laki. Terus Hmm. biasanya gue adore laki-laki juga yang tidak terlalu maskulin. Lebih ada sisi femininnya, let's say ya metroseksual, terus bersih, terus rapih gitu. Hmm. Ya agak Jadi yang perempuan, jadi iya, jadi laki-laki yang kayak agak cantik ya, yang masih iya, menjaga betul, diri secara betul. penampilan, wangi, gitu-gitu ya, Yes, bersih. yes, yes. Jadi kan ya kenapa saya harus sama laki-laki yang kurang laki-laki gitu kan? Sama perempuan aja sekalian. Tapi bentar deh, penasaran. Lu sebenarnya pernah nggak sih sama laki-laki seumur hidup lo? Kalau bareng Esin pacaran nggak pernah. Tapi Deket-deket hampir deket pacaran gitu? iya. Ya, Hmm. deket-deket hampir pacaran iya. Tapi kalau yang Hmm. sampai pacaran nggak pernah. I see. Deket-deket hampir pacaran tuh pas masih muda atau gimana? Oh, saya masih muda kebetulan ya. Lu Oh, mikir saya iya. tua. Umur 17 tahun ya, Mbak Kimi ya? Waktu 15 tahun yang lalu lah. Oke, oke. Nah, tadi sempat nyerempet-nyerempet nih sebenarnya kayak, oh Mbak Kimi takut kalau muncul di kamera, nanti Hmm, takutnya ketahuan sama anak kantor, sama orang tua, hmm. keluarga, teman-teman, dan lain-lain. Kalau gitu emang pertanyaannya, Mbak Kimi pernah come out nggak sih ke orang selama ini? Bahwa Mbak Kimi orientasinya lesbi gitu. Ya pernah. Hanya untuk orang-orang yang gua tahu kalau dia open. Terus Hmm. nggak apa ya, nggak terlalu skeptikal lah sama yang namanya LGBT gitu. Ya mostly orang-orang yang paling deket aja sih. Penasaran deh, jadi sebenarnya ini agak Hmm. mundur lagi dikit kali ya. Lu sadar bahwa lu itu gay tuh kapan sih? Dan apa yang bikin lu sadar sebenarnya? Waktu SD sih. Waktu SD kelas Wow, 3. muda juga ya. Iya, kan kamu tahu kan kalau anak SD udah mulai ih Masih suka 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 kici-kici, gitu. imut-imut gitu ya. Kamu pasti udah suka cowok kan waktu SD. Gue Kalau aku suka suka juga tapi anime waktu itu. Gue wibu hmm, terbuli waktu SD. iya kan anak anak SD tuh kan kayak lucu gemes gitu. Nah, gue gemes sama cewek, bukan sama cowok. Gemes tuh, oke gini deh, waktu gue SD, ya sahabat gue juga cewek gitu kan, dan ya gue care juga sama dia, tapi terus gue seneng juga main sama dia, dan gue ngerasa dia cantik juga, dan lain-lain. Yang lu maksud gemes tuh kayak gitu, atau gimana sih waktu SD? Kalau gue sih lebih ke nggak tahu ya namanya gue nggak inget-inget banget tapi waktu gue SD gue inget banget gue pas kelas 3 gue Mhm, naksir ini orang kayak mhm. uh, I think about her all the time ci anak SD. Di, bukannya belajar kamu, malah mikirin cewek. Terus kan kalau anak SD tuh suka ada acara ulang tahun ya. Mhm, Nah kalau ulang tahun itu kan possible lo bawa kado kan karena ada mhm. acaranya lo kasih kado. Nah anak ini tuh nggak ada acara ulang tahun tapi gue bener literally bungkusin kado buat dia. Kadonya apa tuh zaman dulu? Ini ya, tuker-tukeran binder, kertas binder. Enggak, enggak, Apa dong? kadonya adalah jadi tahun lalunya tuh gue bego. Jadi tahun lalunya, jadi tahun lalunya itu gue ngerayain ulang tahun kan di sekolah. Dan gue Mhm. punya banyak kado yang nggak semuanya pakai. Oke. Kayak nih, misalnya nih, dia ngasih temen gue ngasih buku tulis satu pak kan nggak gue pakai semua dong, Buset. ya kan?
terus ada Oke. pensil penghapus dan segala macam. Nah itu aku kumpulin satu-satu biar beragam kan, biar kayak ada effort gitu Dibeliin kan. mama, tapi malah dikasih ke orang ya? Ini gimana sih? Bahkan bukan dibeliin mama, itu adalah hasil dari kado ulang tahun gue di tahun lalu yang masih Wah, bersisa. oke. Kalau gitu valid sih. Lu suka. Bukan cuman yang Iya kayak, kan? ih dia gemes ini itu. Iya, Kalau lu gue suka. nyimpen kado ulang tahun tahun lalu buat dikasih ke cewek, ya berarti tandanya lo emang Oh suka enggak, gitu kan. gue Naksir. nggak nyimpen, gue nggak nyimpen. Cuman gue tuh mikir gue nggak mau ngasih cuman satu gitu loh. Gue akan kasih beberapa macam, which Wah, yang gue punya cuman itu. tapi gemes banget sih. Masih SD Iya, udah kayak gitu. SD kelas 3. Oke. Terus lu kasih waktu itu kadonya ke si cewek Kasih, itu. Terus dia kasih gimana dong. responsnya? Ya anak kecil mah nggak ngerti apa-apa ya, jadi ya udah diambil aja gitu. Makasih gitu, udah that's it. Dia aku ya seneng. Tapi enggak, kalau gitu pertanyaannya pas kelas 3 SD itu lu sadar bahwa aku kayaknya suka cewek nih. Atau lu cuma mikir kayak ya gue pengen aja ngasih kado ke dia. Atau lu udah sadar bahwa lu suka cewek pas itu tuh gitu. Gue suka sama orang itu aja sih. Tapi lo Karena sadar dia nggak itu jarang kayak main. kayak naksir beda Enggak nih sih kayaknya. rasanya atau lo cuman kayak ya gue seneng aja sama dia gitu. Seneng aja sama dia. Dan gue nggak terlalu deket sama orangnya. Hmm. Terus kalau Bukan gitu yang teman main. oke. Kalau gitu lu sampai sadar bahwa oke nih, gue emang lesbi nih, gue sukanya cewek. Itu berarti kapan? Kan kelas 3 itu tadi maksudnya itu adalah momen pertama lu ngeceng-ngeceng tapi lu sebenarnya nggak sadar bahwa itu adalah suatu hal yang agak ke arah romantis gitu ya. Apalagi masih bocah Hmm, SD. Nah, lo hmm. sadarnya benar-benar kayak, oh iya nih, gue beda nih dari yang lain. Gue sukanya sama cewek. Itu kapan? SMP sih. Yang benar-benar sadar kalau gue suka cewek sampai gue nulis di buku diary gue gitu. SMP Waktu itu sih. nulis di buku diary itu. Iya, iya. Dear diary, hari Nggak pakai ini dear diary sih. Kimi, oh enggak. Enggak sih, enggak sih. Enggak gitu sih. Lebih ke nulisin apa yang gue rasain. Karena gue kan nggak bisa ngomong sama siapa-siapa juga kan. Jadi gue, Hmm, I know journaling since Before journaling was before hit. journaling was cool. Oke. Jadi Nah, gue nggak punya diary. mhm, Gue nggak punya diary. Jadi diary yang gue gunakan adalah notebook-notebook yang dikumpulin di rumah, ditaruh mhm, di satu storage box gitu. Gue ambil mhm, asal-asalan, gue tulis di halaman yang asal-asalan dan gue kembalikan gitu ke dalam. Tiap gue mau hmm, mau nulis ya akan gue keluarin lagi gitu kan. Gue tulis lagi di halaman asal-asalan. Tapi lo cukup sering Ketahuan. dulu. Ketahuan. Iya, ketahuan. Gimana ceritanya ketahuan? Ketahuan, nyokap gue lagi sholatnya di samping si storage box. I don't know siapa yang mengarahkan, tiba-tiba dia mengambil aja sih the exact notebook and open the exact page gitu. Terus kayak, aku Oh my dipanggil. god. Oke, terus gimana respons orang nyokap lo? Ya, ya nggak suka. Tapi kan mungkin dia pikir gue masih kecil ya. Gue masih kecil, jadi Mhm. kayak mungkin masih bisa diarahkan gitu. Kayak yang ngasih tau ini nggak bener, tapi dimarahin. Hmm. Dimarahin. Terus Tapi kenapa lu dia bisa kayak gini gitu. tapi abis gitu dilarang atau gimana? Dilarang lah. Oke. Nah, semenjak itu kan berarti pernah hampir ketahuan lah atau mungkin bahkan ya sebenarnya ketahuan gitu kan. Hmm. Lu sempat ada usaha kayak oh iya berarti gue salah nih, gue nggak boleh suka sama cewek, harusnya gue suka sama Hmm. cowok. Ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Sampai gue selesai kuliah gue masih denial actually gitu karena Hmm. eh, kan orang tuh anak-anak sorry, remaja itu kan mulai suka yang benar-benar suka tuh kan dari dia SMP sampai dia SMA kan. Mhm. Tapi semenjak gue SMP sampai gue selesai SMA nggak ada Mhm. satupun cowok yang beneran gue keceng gitu. Gue selalu ngeceng perempuan. Tapi lo kayak berusaha untuk ngeceng cowok gitu padahal Pas waktu gue SMA ada yang nembak gue sih jujur, tapi gue tolak mentah-mentah gitu. karena dia kurang cantik atau gimana? Ya, jujur dia cantik banget. Jujur dia cantik, dia bersih. Mhm. Pokoknya kalau kalau secara looksnya ya tipe gue sekali gitu kan. Cuman Mhm. ya gue nggak bisa aja punya hubungan sama laki-laki. Hmm. Nggak taunya dia gay. Padahal bisa jadi apa itu butterfly marriage apa?
Lavender, lavender. Lavender marriage ya. Ya, mungkin bisa dikontak. Lo berarti pertama kali come out ke siapa? Pertama kali banget nih. Kan lu tadi bilang lu lebih sering journaling, lebih sering nyimpan ke diri sendiri karena lo tahu itu salah gitu kan. Hmm. Jadi lo takut untuk sharing sama orang. Akhirnya lo pertama kali keluar itu ngomong ke siapa? Dan Gak umur berapa ngomong ke, waktu itu? kayak gue bahkan nggak gue tuh nggak punya orang terlalu banyak di sekeliling hidup gue Hmm, sampai sekarang. Circle gue kecil. Gue oke. nggak terlalu banyak nyari teman dan segala macam. Bukan karena gue menjauhkan diri dari mereka, tapi karena gue nggak terlalu suka aja nyimpan terlalu banyak Mhm, orang di hidup gue gitu kan. mhm, Nah, jadi waktu gue beres kuliah, ada nih satu mhm. forum yang sekarang sudah di ban. Nah, gue Oke. join di dalam forum tersebut. Ini forum apa nih? Forum maksudnya Ada, forum LGBT atau forum. ya, forum forum LGBT Oh, namanya, oke. the exact LGBT something, I don't know. Oke, LGBT oke. Indonesia, I think. Oke. Nah, nah disitulah gue kayak ketemu sama orang-orang yang sama nih gitu. Terus Hmm. kenalan sama orang. Jadi gue bener-bener nggak open ke orang yang ada Circle di, lo sendiri gitu ya. ya, orang yang ada di yang apa existing circle gue nggak cerita. Tapi gue lebih Hmm. cari ke orang-orang yang memang sama kayak gue. Terus gue sambil nanya kok gue gini segala macam. Karena gue kan nggak punya tuntunan siapa-siapa gitu kan yang kayak bisa gue tanyain Hmm. gitu selama Mhm. itu. Kayak umur Hmm. berapa? Umur dua dua tiga deh kayaknya. Oh, udah cukup dewasa ya. Lu berarti ngekip Dewasa. selama itu ya sampai 23 tahun lu ngekip dari kelas 3 SD, which Mhm, berarti sekitaran umur 8 9 tahun sampai mhm, 23. mhm. Rasanya gimana sih, Kimi, nahan ngasih tahu orang kayak gitu? I- Ya biasa aja sih. Oh, Gue lo sih nggak menurut terlalu, lo nggak biasa aja. gue nggak terlalu yang sampai jadi depres gitu, enggak. Karena Hmm. gue nggak punya banyak circle juga gitu. Hmm, oke. Terus kan tadi ke orang-orang random nih di internet Hmm, atau di hmm. forum lah gitu kan. Nah, orang yang emang ada di circle lo pertama yang lo kasih tahu ada nggak? Sampai sekarang ada nggak yang lo kasih tahu di circle lo? Ada sih, Mhm. ada sih. Terus Tapi gue itu, udah nggak kontakkan juga sih sama orangnya. berarti teman-teman lo Nerimanya sih sekarang. fine fine aja. Nerimanya sih Hmm, fine fine aja. Cuman kayak masih nggak terlalu yang open kayak biji-biji pilihan gue yang ada sekarang gitu. biji-biji pilihan. Terus apa yang lo rasain setelah akhirnya lo bisa punya komunitas atau pertemanan yang ya udah tahu lu, bener-bener tahu lu apa adanya. Beda nggak sih rasanya sama Ya beda, teman-teman yang lain? beda lah. Kalau kan sebenarnya orang tuh kalau punya masalah, eh, instead of mereka mikirin sendiri kan better kalau mereka bercerita sama orang, Mhm, ya kan? That's why orang mhm, kadang-kadang kalau nggak bisa cerita dia akan pergi ke psikolog. Nah, mhm, kalau memang ada yang tahu kondisi lo kayak gimana dan mereka bisa respect juga, kalau mereka nya mhm, respectful ya jadinya ada tempat buat cerita aja hmm. gitu. Oke, gue punya pertanyaan nih. Gue pernah ngobrol, jadi waktu itu sama ada orang temen lah yang gue baru ketemu, jadi gue belum deket-deket banget. Terus somehow kita ngobrolin tentang LGBT gitu kan. Terus dia perempuan, umurnya kisaran 20-an lah. Dan dia bilang ke gue bahwa LGBT atau mungkin kata-kata lebih tepatnya jadi gay atau jadi lesbi itu tuh pilihan. Menurut lo gimana? Itu valid nggak sih? Bahwa lu jadi lesbi itu karena lu milih sendiri aja. Gimana tuh? Kalau misalnya pilihan, lo masih bisa milih sesuatu yang menurut masyarakat luas itu Mhm, normal gitu. Kan kalau bisa memilih kan kayak gitu ya. mhm, Kalau lo memilih untuk jadi gay, ya berarti lo memilih apa yang menurut ego lo aja. Nah, kalau gue nggak bisa memilih, gue pernah berusaha untuk jadi normal menurut orang-orang, tapi gue nggak bisa. hmm, Daripada gue harus ngebohongin diri gue sendiri seumur hidup, mhm, mendingan nggak usah gitu. Ya ngapain gue hmm, hidup kalau guanya sendiri nggak happy gitu. Ngapain hmm. gue hidup hanya untuk memenuhi ego orang-orang yang bahkan belum tentu peduli-peduli banget sama gue. Gue hetero ya, jadi gue
nggak bisa empati terlalu banyak gitu ya, karena gue nggak tahu rasanya. Tadi lo sempat mention kayak gue berusaha jadi normal, gue berusaha buat jadi suka sama cowok. Kalau bisa gue pilih, gue maunya ya jadi normal gitu kan, tapi ternyata nggak bisa. Nah, kenapa, gimana sih rasanya nggak bisa itu gimana sih? Bisa lu jelasin nggak sih perasaannya tuh gimana, mungkin buat orang-orang yang ngedengerin juga, biar mereka tuh tahu kayak apa sih sebenarnya yang dirasain ketika lu sebenarnya sukanya sama sesama jenis, cuman lu berusaha nih mengikuti jalan yang benar secara society. Jadi kan gue pernah ngerasain gimana rasanya gue ngedeketin cowok, gimana rasanya gue ngedeketin cewek. Mhm. Kalau gue ngedeketin cewek, gue akan very care aja sih about Mhm. her gitu kan. Kayak lu akan muncul juga rasa sayang sama si orangnya. Mhm. Kalau sama cowok, somehow gue nggak bisa mengeluarkan rasa-rasa itu. Mungkin Hmm. gue akan sebatas gue menghargai saja. Hmm. Tapi kayak sampai gue mikirin orangnya, sampai gue peduli orangnya kayak gimana, sampai sayang sih kayaknya enggak. Hmm. Nggak pernah Tapi tuh ya. sebenarnya agak susah. Nggak, belum pernah sih. Tapi ya sebenarnya gue pengen balik lagi ke opini tadi ya, bahwa jadi gay atau lesbi itu pilihan. Menurut gue mau, walaupun gue hetero, gue kan berusaha mengerti lah ya orang-orang di dunia ini kenapa sih mereka kayak gitu gitu. Kalau misalnya kita coba berusaha ngertiin gitu ya, lu tinggal di Indonesia, di mana secara mayoritas orang-orang lebih support ketika lo memang berhubungan lawan jenis gitu kan. Belum banyak lah yang bisa terima kalau lo suka sesama jenis gitu kan. Nah, Hmm. menurut gue itu statement yang cukup keras sih, yang dimana lo kalau bilang ke orang lo akan dikecam, mungkin ada potensi nggak bisa dapat kerja, ada potensi Mhm. dipecat, ada Hmm. potensi keluarga lo akan ngusir lo, nggak ngakuin bahwa lo tuh anaknya, terus lo bisa end up sendiri. Siapa sih yang mau pilih hidupan kayak gitu gitu kan? Kenapa lo harus pilih jalan yang susah kalau lo emang bisa pilih? Bener nggak sih menurut lo? Betul, 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 betul. Lesbi atau enggak itu bukan sesuatu hal yang lo bisa pilih di belakang, tapi lebih kayak ditentukan dari lo diciptakan ya lo lesbi. Karena menurut gue secara scientifically Mhm. itu tersusun juga sih di dalam kromosom lo. That's why uh, biasanya Mhm. gay itu keturunan. Hmm. Emang iya Biasanya ya? kayak gitu. Gue nggak pernah baca tentang itu sih. Betul. Jadi. Biasanya kalau misalnya Mhm. dalam satu orang yang gay itu dalam keluarganya itu pasti ada yang gay juga. Secara struktur DNA-nya juga ada Hmm. keturunannya juga. Mungkin keturunannya nggak gamblang yang kayak eh, nyokapnya gay terus anaknya gay, enggak. Mungkin Mhm. kayak nyokapnya maskulinitasnya tinggi tapi dia Mhm. masih heteroseksual. Nah, mungkin punya anak yang maskulinitasnya tinggi tapi belum tentu hetero juga Mhm. gitu. Mhm. Kan banyak nih ya orang-orang yang bilang bahwa zaman sekarang makin nggak bener, dunia makin edan. Banyak cewek yang sama cewek, cowok sama cowok, dan disebutnya zaman sekarang gitu. Menurut lo sebenarnya apa emang rising sekarang LGBT, atau sebenarnya dari dulu tuh udah ada LGBT dan udah banyak dan jumlahnya sama? Dari dulu udah ada. Cuman dulu mungkin orang lebih nggak mau open aja. Kan zaman dulu orang lebih lebih terpaku kepada mana yang normal dan mana yang enggak kan. Mhm. Mereka nggak mikirin soal mental health-nya mereka. Mereka nggak mikirin kebahagiaannya mereka. Yang penting gue normal aja di mata masyarakat gitu. Yang penting gue diterima. Yang Hmm. penting gue bisa dapat kerja. Yang penting keluarga gue nggak kaget gue kayak gimana. Jadi lebih ke simply karena mereka lebih open. Itu Mhm. aja sih. Mungkin kalau sekarang kan orang-orang udah mulai bisa speak up ya. Banyak kan yang bisa Mhm. speak up gitu. Zaman dulu ya mungkin ada banyak, menurut gue jumlahnya tetap sama sama sekarang secara persentase gitu Hmm, ya, cuman mhm. informasinya nggak kesebar kayak sekarang aja. Kalau sekarang kan informasi Ya, gampang banget ya kesebar kayak di sosial media, ya jadi lebih terdengar aja gitu kan, bukan sekarang zaman iya, makin edan gitu, tapi ya memang betul. lebih terlihat aja gitu. Betul. Dan kenapa semakin banyak? Karena sekarang semakin banyak media yang bisa digunakan untuk mempertemukan para si LGBT ini. Kalau Hmm. dulu kan mungkin kalau ada orang gay ketemu sama orang gay kan mereka belum tentu tahu kalau dua-duanya gay. Kalau sekarang kan banyak dating apps kan. Kayak Hmm. lu bisa cari
lu bisa cari komunitas lo sendiri lah gitu. Hmm. Kalau dulu kan enggak. Kan banyak juga pasti yang lo pasti pernah denger lah stereotype orang-orang gay atau orang-orang lesbi kayak mereka cuma mau seksnya doang, mereka gila seks aja itu, makanya mereka mau coba semuanya gitu. Secara gue pribadi enggak sih. Ya menurut gue nggak beda sih Ya ada. antara hetero Apa sama gay, bedanya? sama aja. Hetero Ya, juga banyak iya. yang nyari Ya apa seks aja bedanya? gitu kan, Iya, iya. yang Enggak. gay juga Jadi ada sebenarnya menurut gitu. gue betul. Ya, heteroseksual or homoseksual itu sebenarnya sama aja. Hmm. Nggak ada bedanya kalau menurut gue. Makanya gue suka bingung kalau ada yang ngebeda-bedain gitu loh. Oh Menurut gue ya, mereka ini adalah juga orang yang sama. stereotype yang sering kenapa dibeda-bedain Iya. menurut gue adalah Ah, jangan deket-deket sama dia, dia kan homo, nanti lu jadi homo juga. Menurut lo gimana tuh? percaya sama gue. Nggak ada satupun orang homoseksual yang akan tertarik sama heteroseksual. Kenapa? Buat apa dia ngedeketin orang yang dia udah pasti nggak bisa dapet? Jadi lo udah decide kayak udah gue nggak akan nikah atau gimana? Enggak, enggak, gue nggak mau nikah. Kalau misalnya suatu hari di Indonesia kita nggak ada yang tahu lah ya, jadi legal pernikahan sesama jenis, lo akan mau nikah sama perempuan atau enggak? Mau-mau aja sih. Tapi menurut gue nggak terlalu matters juga sih nikah atau enggak. Hmm. Jadi lo Kan sekarang udah yang decide. yang matters, iya yang matters itu kan apa yang gue rasain sama apa yang pasangan gue rasain Mhm. gitu. Ngapain kalau misalnya kita harus maksain harus nikah gitu, kalau ujung-ujungnya nanti akan pisah anyway gitu kan. Kalau dari Terus, sisi orang tua lo ada nggak pressure kayak lo harus nikah nih di umur oh pernah. segini, punya Oh anak enggak, kalau gitu? kalau umurnya sih nggak pernah. Cuman gue Mhm. memang sampai sekarang pun masih didoakan untuk menikah gitu. Hmm. Cuman gue selalu bilang, gue nggak bisa handle orang di hidup terlalu banyak. Mhm. Terus kalau misalnya orang, dan orang zaman sekarang kan nggak, gue nggak bilang semua orang ya, tapi Mhm. ya kita bisa lihat lah tingkat perceraian di masa kini tuh seberapa tinggi. Mhm. Mungkin bisa terjadi karena mereka menikah karena malu nggak nikah-nikah, atau mereka dijodohin dan segala macam. Nah, gue nggak mau kecemplung di satu hal yang menurut gue wasting time. Gue udah tahu kalau gue nggak akan bisa sama cowok. Gue udah tahu gue nggak akan bisa punya berkeluarga dengan laki-laki. Mhm. Jadi ya udah gue bilang gue nggak mau nikah. Ya itu kayaknya kepercayaan masing-masing ya masalah pernikahan ya. Betul, Kalau ada yang mau nikah betul. ya kenapa enggak? Kalau misalnya ada yang Ya, decide untuk nggak nikah juga boleh gitu kan. Dan lo mm-mm. ngerasa gue bisa sendirian gitu. Gue nggak perlu Ya, harus punya pasangan yang official menikah. menikah itu pilihan, tapi jadi gay menurut gue bukan pilihan. Gue tuh sering dengar perempuan-perempuan tuh suka bilang kayak, ya laki-laki tukang selingkuh, capek gue diselingkuhin mulu sama laki-laki, udah gue mau sama cewek aja gitu. Loh, gini ya, yang namanya circle gay itu kan kecil. It's a small Oke. circle, nggak terlalu banyak. Mhm. Possibilities diselingkuhinnya lebih banyak Lu pernah sebenarnya. diselingkuhin personally? 12 kali pernah dalam satu hubungan. 12 kali Tiga dalam bulan, satu hubungan. ya, 3 bulan sekali ada yang baru, 3 bulan sekali ada yang baru, 3 bulan sekali ada yang baru. Dalam jangka waktu berapa lama? 3 tahun. Wow. Kalau menurut gue selingkuh itu adalah sesuatu hal yang menjadi habitual, mau itu cewek, mau itu cowok, mau itu Setuju. hetero, mau itu gay. Ya kalau bangsat bangsat Kalau kalau aja gitu. iya, kalau orangnya faithful ya udah faithful aja. Kalau orangnya Betul. bangsat ya bangsat aja, udah Iya. gitu. Nggak, Mau gender lu dan nggak bisa apapun, disembuhin. mau Iya, bangsat tetap bangsat. iya, betul, Oke. benar, setuju. Terakhir nih Mbak Kimi, misal gue adalah warga-warga Indonesia yang masih belum ngerti dan belum bisa menerima orang-orang LGBT. Apa sih harapan lo dan apa yang pengen lo bilang ke gue? Kalau gue sih lebih ke, gue pengen semua orang-orang yang ada di, ya dimanapun lah, kita tuh nggak beda, kita tuh sama aja. Perlakuan, ya gue berharap perlakuan yang diberikan ke orang-orang seperti kita ini ya tidak dibedakan juga lah sama perlakuan lo ke orang heteroseksual. Karena sebenarnya kita sama, hanya saja orientasi kita tidak sama dengan kalian. Karena menurut gue baik atau buruknya orang itu tidak berpengaruh pada tidak terpengaruh oleh orientasi mereka.
Orang hetero kalau mau jahat ya jahat aja, kalau mau baik ya baik aja. Sama orang gay juga kalau dia mau jahat ya jahat aja, kalau mau baik ya baik aja. Ya, basically sama gitu. Nggak ada yang beda kok. Menurut gue sih gitu. Jadi tolong lihat kita sebagai orang biasa aja. Dan buat teman-teman, keep being respectful. Walaupun misalnya teman-teman gak setuju sama apa yang kita obrolin hari ini, gak apa-apa, kita gak maksa, tapi tetap being respectful. Thank you, see you next time, bye.